Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Mailan dengan NIM A1C4190067 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan praktikum mandiri dengan judul yaitu tipe-tipe telur. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dan tipe telur yang berbeda. Pada umumnya, hewan vertebrata memiliki telur sebagai salah satu alat perkembangbiakannya. Telur yang dimiliki oleh hewan vertebrata berbeda bentuk dan ukurannya. Antara katak dengan apes, bentuk dan ukuran telurnya berbeda. Begitu juga pada hewan vertebrata lainnya. Perbedaan ini bisa kita lihat pada yolk atau kuning telur yang dimiliki. Sel telur yang dibuahi sang sel sperma akan membentuk zigot. Cangkang telur berfungsi menjadi pelindung utama bagi telur. Bagian ini memiliki pori-pori untuk keluar masuknya udara. Kemudian membran cangkang merupakan selaput tipis menyelimuti cangkang telur. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Rongga udara berfungsi untuk oksigen bagi embrio. Kemudian keping germinal atau zigot atau sel embrio merupakan calon individu baru. Kuning telur atau yolk adalah cadangan makanan bagi embrio itu sendiri. Kemudian putih telur atau albumin berfungsi sebagai pelindung embrio berdasarkan goncangan dan menjadi cadangan makanan dan air. Putih telur tebal dekat kuning telur membentuk struktur seperti kabel yang disebut kalaza. Kalaza akan membuat kuning telur tetap di tengah-tengah telur. Kalaza juga dapat memberikan petunjuk tentang kesegaran telur, di mana pada telur yang bermutu tinggi, penampakan kalaza lebih jelas. Kuning telur tersimpan di bagian pusat telur, berbentuk hampir seperti bola. Baiklah, pertama kita akan memecahkan satu butir telur ayam mentah. Pada saat pemecahan harus hati-hati agar kuning telur tidak pecah. Nah, di sini terlihat bahwa ada rongga udara. Rongga udara ini berfungsi untuk jalan keluar masuknya udara melalui pori-pori yang ada pada cangkang telur. Nah, terlihat jelas di sini bahwa memang ada rongga udara. Selanjutnya, di sini terdapat seperti tali yang disebut kalaza. Kalaza ini fungsinya untuk menahan kuning telur agar tidak pecah saat ada guncangan. Di sini juga terdapat keping germinal. Keping germinal ini ialah calon individu baru. Selanjutnya, putih telur atau albumin berfungsi untuk menahan kuning telur dari guncangan. Kemudian kita akan memisahkan satu butir telur yang sudah direbus. Nah, di sini terlihat bahwa adanya membran cangkang atau selaput tipis yang ada pada telur. Gunanya untuk menahan sel telur. Bagian telur yang sudah direbus ini, kuning telurnya akan berada di ujung bagian telur. Ini merupakan bagian udara
satu butir telur bebek. Di sini proses pemecahannya agak lama karena cangkang telur bebek agak keras daripada cangkang telur ayam. Di sini ada kesalahan teknis membuat kuning telurnya pecah. Pada cangkang telur bebek juga terdapat rongga udara. Rongga udara ini berfungsi untuk jalan keluar masuknya udara bagi calon embrio. Bisa kita amati di sini juga terdapat kalaza. Kalaza ini berfungsi untuk menahan yolk dari guncangan. Cairan putih ini atau albumin berfungsi untuk menahan dari guncangan juga. Selanjutnya kita akan memecahkan satu butir telur bebek yang sudah direbus. Di sini proses pengupasan telur agak sulit karena memang cangkang telur bebek ini agak keras. Nah, di sini terdapat membran plasma, fungsinya untuk menahan telur. Di sini kuning telurnya belum terlalu matang saat proses perebusan. Kuning telur ketika direbus akan naik ke permukaan rongga udara. Selanjutnya kita akan memecahkan satu butir telur puyuh. Telur puyuh ini memang berbeda bentuk dari telur bebek dan ayam tadi. Sini telur puyuh ukurannya kecil dan terdapat bercak coklat. Di sini proses pemecahannya juga agak sulit karena cangkang telur bumbu ini agak sedikit keras dan kuat. Nah, di sini terlihat jelas membran plasma, gunanya untuk menahan calon embrio dari guncangan. Bisa dilihat. Selanjutnya di sini juga terdapat kalaza. Kalaza ini gunanya untuk menahan yolk atau kuning telur dari guncangan, dan sel putih telur atau albumin juga menahan calon embrio dari guncangan yang sangat kuat sehingga tidak mudah pecah. Nah, selanjutnya kita akan memecahkan mengupas telur puyuh yang sudah direbus. Ini prosesnya agak cepat karena dia kecil daripada telur ayam dan telur bebek tadi. Selanjutnya kita potong menjadi dua bagian agar mudah mengamatinya. Nah, di sini kuning telur pada belum puyuh berada di tengah-tengah sel telur putih. Di sini bisa kita lihat perbedaan dari ketiga sel telur.
di sini bisa kita lihat perbedaan yolknya atau kuning telur. Telur ayam lebih pekat dibandingkan telur bebek. Biasanya telur bebek yang lebih pekat kuningnya daripada telur ayam. Dan lihat telur puyuh. Baiklah, mungkin